Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Di dimensi milik Dewa Otsutsuki Shibai, Sasuke terbaring lemah dengan luka tusukan yang parah di tubuhnya. Darah terus mengalir dan napasnya tersengal. Di sampingnya, Boruto berusaha keras menutup luka itu dengan kekuatan yang dimilikinya, namun hasilnya nihil. Wajahnya terlihat cemas dan tangannya bergetar. Momoshiki yang ikut hadir berkata dengan suara datar, "Boruto, luka seperti ini masih bisa ditutup, tapi nyawa gurumu tidak akan tertolong. Kau tahu, dulu ketika tubuhmu menerima luka serupa, aku menyalurkan seluruh data karmaku kepadamu. Itu bukan hanya untuk menutup luka, tapi juga untuk menghidupkanmu kembali." Boruto menatapnya penuh harap dan bertanya lirih, "Lalu, apakah aku bisa melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan Sasuke?" Momoshiki menghela napas panjang, menatap Boruto serius. "Tidak semudah itu. Proses itu berisiko besar. Aku mengorbankan diriku sendiri waktu itu, dan kalau kau mencoba menirunya tanpa kendali, kita berdua bisa mati. Gurumu mungkin hidup, tapi kau tidak akan ada lagi." Ucapan itu membuat Boruto terdiam lama. Pikirannya kacau. Lalu apa yang harus kita lakukan? "Aku tidak bisa hanya melihatnya mati," katanya dengan nada putus asa. Momoshiki kemudian menatap luka Sasuke dan berkata, "Untuk saat ini, aku akan mencoba menahan pendarahannya dengan sedikit cakra karma yang masih kumiliki. Kau harus mencari bantuan medis sesegera mungkin. Seseorang yang bisa menangani kondisi seperti ini." Boruto berpikir sejenak dan menyebut, "Amado. Mungkin dia bisa membantu." Momoshiki mengangguk, "Baik, pergi dan temui dia. Aku akan menjaga Sasuke sampai kau kembali. Tapi cepatlah, waktu kita tidak banyak." Sebelum Boruto berpindah tempat, suasana di dimensi itu berubah. Di kejauhan, dua sosok Dewa Shibai, versi baik dan versi jahat, saling berhadapan. Shibai versi baik menatap lawannya dengan tatapan kecewa. "Mengapa kau melakukan hal seburuk ini?" katanya tegas. "Kita diberkahi kekuatan besar setelah memakan banyak buah cakra. Kita seharusnya menjaga perdamaian antar planet, bukan menghancurkan makhluk lain." Shibai versi jahat tersenyum dingin dan menjawab, "Kau bicara seolah tidak tahu rasa kehilangan. Apa kau bisa menerima kematian sahabatmu di masa lalu begitu saja?" Shibai versi baik menatapnya tajam. "Aku tahu segalanya. Dalam gulungan yang ditinggalkan guru kita tertulis, ayah Momoshikilah penyebab semua ini. Dialah yang menghancurkan sistem dan menjerumuskanmu ke kegelapan. Jadi, jika kau bertanya apakah aku bisa menerima kematian itu, maka jawabanku, ya. Lebih baik Raja Otsutsuki yang jahat itu mati agar tidak ada lagi musuh baru." Mendengar itu, Shibai jahat melangkah mundur dan memerintahkan pasukan bawahan ayah Momoshiki untuk menyerang. Para prajurit itu sempat ragu, tapi karena diancam, mereka akhirnya menyerang dengan semburan api. Shibai baik menahan serangan itu dan menyerap energi apinya dengan tenang. Di sisi lain, Kaguya yang berada di dekat Asura, Indra, dan Nagato melihat kejadian itu dan segera mendekati Momoshiki. "Keadaan ini benar-benar buruk, Boruto," katanya serius. Boruto hanya menunduk dan menjawab, "Ya, tapi aku harus melakukan apa yang Momoshiki katakan. Aku akan ke Konoha dan membawa bantuan." Ia pun bersiap berpindah tempat. Sementara itu di desa Konoha, suasana juga tidak tenang. Kawaki duduk diam di depan Amado, setelah Kashinkoji membawanya dari laboratorium. Amado terlihat gelisah, wajahnya menegang. "Proses untuk mengembalikan putriku masih gagal," katanya perlahan. "Tapi ini belum berakhir. Aku punya cara lain." Kawaki menatapnya curiga. "Cara lain? Maksudmu apa?" Amado menjawab dengan nada dingin, "Jika semua upaya gagal, aku akan memaksa putriku keluar dari karmamu." Kawaki langsung berdiri dan membalas keras, "Kau tidak akan menyentuh tubuhku. Aku tidak akan membiarkan kau melakukan itu." Di tempat lain, di kuil klan Uzumaki, Itachi, Naruto, dan yang lain berhadapan dengan Jura. Mata Itachi yang belum sepenuhnya pulih menyala merah. Ia mengaktifkan Genjutsu Yomi, teknik khusus dari sharingannya. Dalam ilusi itu, tubuh Jura disiksa berulang-ulang sampai akhirnya ia berteriak, "Baiklah. Hentikan. Aku akan melakukannya, tapi berhentilah menyakitiku." Itachi menonaktifkan tekniknya. Naruto, yang sejak tadi menahan diri, segera bertanya, "Apa yang dia katakan?"
Jura menatap mereka dengan lemah dan berkata, "Aku akan memenuhi permintaan kalian, tapi hanya untuk orang-orang Konoha. Mereka akan kembali seperti semula. Tapi manusia di luar Konoha tetap seperti sekarang. Aku masih membutuhkan cakra mereka." Naruto langsung marah dan melangkah maju. "Apa maksudmu hanya orang Konoha? Mereka juga manusia," teriaknya. Itachi menahan pundaknya. "Tenang, Naruto. Jangan bertindak gegabah." Jura menatap mereka dan memperingatkan, "Jika kalian menyerangku lagi, aku akan memusatkan seluruh proses penyerapan cakra sekarang juga, dan semua orang di luar desa akan mati." Itachi yang menyadari situasinya berkata dengan tenang, "Baiklah. Kami akan mengikuti keinginanmu. Kembalikan orang-orang Konoha dan tubuh Hokage kedua seperti semula." Beberapa warga dan shinobi Konoha yang sebelumnya berubah menjadi Sumeaka dikumpulkan di dua tempat, rumah Naruto dan markas bawah tanah bekas Anbu Danzo. Jura kemudian mengaktifkan jutsunya, dan cahaya terang memenuhi langit Konoha. Dari tempat perkemahan, Obito melihatnya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Kashin Koji menjawab, "Sepertinya Naruto dan yang lain berhasil membuat Jura mengembalikan orang-orang Konoha." Beberapa menit kemudian, cahaya itu menghilang, dan satu persatu warga Konoha mulai sadar. Shikamaru, Kabuto, dan shinobi lainnya segera berlari menuju pusat desa. Konohamaru yang sebelumnya tidak sadarkan diri terbangun di antara Shikadai dan Choco. Semua orang tampak kebingungan, tapi perlahan mereka sadar dan kembali menjadi manusia seperti semula. Jura berdiri di kejauhan dan berkata pelan, "Sudah selesai. Aku menepati janjiku." Naruto masih belum merasa puas dengan semua yang terjadi. Meski desa Konoha berhasil diselamatkan, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hanya penduduk Konoha yang tersisa dari seluruh peradaban manusia. "Apakah ini artinya semua kehidupan di luar desa sudah berakhir?" gumamnya lirih, menatap langit dengan wajah muram. Ia tahu bahwa hidup di bumi tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, kisah beralih ke isi manga Boruto chapter 25. Sampul bab itu memperlihatkan gambar Himawari bersama Kurama, dengan judul, "Untuk Para Wanita". Panel pertama menampilkan Konohamaru yang sedang berjalan bersama Shikadai dan CH-CH. Mereka sedang menuju tempat di mana Mogi masih terjebak dalam wujud pohon cakra. "Kita harus coba sesuatu. Mungkin Togedama milik Shinju Matsuri bisa membantu membebaskannya," ujar Konohamaru sambil menatap serius ke arah Mogi. Shikadai menatapnya ragu. "Apa itu tidak berbahaya, Sensei?" tanyanya. Konohamaru menggeleng pelan. "Kalau tidak kita coba, dia akan terus seperti ini." Ia kemudian mendekatkan Togedama itu ke tubuh Mogi. Dalam sekejap, cahaya lembut menyelimuti tubuh Mogi, dan wujudnya perlahan kembali seperti semula. Konohamaru langsung menangkapnya sebelum tubuh Mogi jatuh, menahannya di pelukan. "Kau sudah kembali," ucapnya lega. Beberapa saat kemudian, mereka semua berada di rumah sakit Konoha. Sarada, Sumire, Himawari, dan Sakura sudah menunggu di sana. Sakura memeriksa Mogi dengan teliti, lalu berkata, keadaannya stabil. Tapi cakranya sangat lemah, seperti orang yang kekurangan energi. Pastikan dia banyak makan dan beristirahat. Mogi membuka matanya perlahan. "Maaf sudah membuat kalian khawatir, dan terima kasih, Konohamaru Sensei," katanya lemah namun tulus. Konohamaru tersenyum kecil. "Yang penting kau selamat," jawabnya. Setelah itu, Sarada dan Sumire keluar dari rumah sakit untuk mengobrol di taman depan. Percakapan mereka awalnya ringan, tapi perlahan berubah menjadi pembicaraan pribadi. Sumire menatap langit sambil berkata pelan, "Sarada, aku ingin jujur, aku dulu punya perasaan pada Boruto." Sarada terdiam sejenak, lalu menatap Sumire dengan tenang. "Aku tahu. Dan aku juga menyukainya," katanya jujur. Sumire tersenyum kecil. "Aku lega mendengarnya. Setidaknya sekarang aku bisa berhenti menyesal." Mereka berdua tertawa pelan. Namun, tanpa mereka sadari, Eida mengamati percakapan itu lewat kemampuan sendigannya. Ia mendengus kesal. "Mereka asyik bercerita di belakangku. Dasar anak-anak itu," gumamnya sambil menatap layar proyeksi penglihatan dari matanya. Sementara itu, Himawari terlihat kembali ke rumahnya untuk melanjutkan latihan bersama Kurama. Di dalam pikirannya, ia berada di ruang spiritual di mana Kurama menunggunya. Latihan hari itu berlangsung keras. Ketika Himawari jatuh setelah mencoba serangan baru,
Kurama berkata dengan nada tegas, jangan hanya mengandalkan tanganmu. Gunakan juga kakimu, dan biarkan cakramu mengalir ke seluruh tubuhmu. Cakra adalah dasar dari semua gerakanmu. Himawari mengangkat kepalanya dengan napas terengah. Aku sudah mencoba, tapi kenapa selalu gagal? Kurama mendengus kecil. Karena kau belum memahami dirimu sendiri. Kau bukan ninja biasa, Hima. Kau adalah jin ceriki, manusia yang menyatu dengan biju. Kau lebih mirip denganku daripada dengan manusia lain. Himawari terdiam, mencoba memahami kata-katanya. Tapi aku tetap manusia, Kurama. Aku punya hati, aku merasa lelah dan takut. Kadang aku tidak mengerti kenapa harus seperti ini. Kurama menatapnya lama, lalu suaranya melembut. Mungkin kau benar. Tapi dunia ini tidak memberi kita pilihan lain. Kekuatanmu bisa menyelamatkan banyak orang, jadi jangan menolaknya. Himawari menunduk. Aku hanya merasa ini tidak masuk akal. Kurama terdiam, lalu berkata, baiklah, kita lanjutkan nanti. Aku butuh istirahat. Setelah itu, sosok Kurama memudar, dan Himawari tersadar kembali ke dunia nyata. Ia menatap kosong ke depan, lalu berteriak, Kurama, kita belum selesai bicara. Tak jauh dari sana, Boruto sedang berdiri di luar bangunan itu, memperhatikan latihan adiknya dari kejauhan. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong seperti sedang memikirkan banyak hal. Ia berbicara kepada Momoshiki yang berada dalam pikirannya. Momoshiki, aku masih mencari Amado. Tapi setelah mendengar apa yang terjadi, aku rasa kita tidak punya banyak waktu. Momoshiki menjawab dari dalam kesadarannya, Jura sudah mengembalikan orang-orang Konoha, tapi dunia di luar sana sedang sekarat. Cepat atau lambat, kau juga akan butuh kekuatanku. Boruto mengepalkan tangan. Aku tahu. Tapi aku tidak mau mengandalkanmu selamanya. Di sisi lain, Shikamaru kini sudah kembali menjadi manusia dan berdiri di samping Kashin Koji. Jadi semua ini benar? Tanyanya. Koji mengangguk. Ya. Dunia di luar Konoha sudah hampir hancur. Dan mungkin hanya kalian yang bisa melanjutkan sejarah umat manusia. Shikamaru terkejut. Bagaimana bisa sejauh itu? Amado yang ikut berdiri di sana menjelaskan dengan wajah serius. Jura melakukan penyerapan cakra secara massal melalui akar pohon cakra yang tersebar di seluruh desa shinobi, termasuk Konoha. Bedanya, akar di bawah desa ini belum diaktifkan. Koji langsung menatap Amado tajam. Kenapa kau tidak memberitahu kami sejak awal? Amado menunduk. Aku takut ini akan memicu kepanikan. Mendengar itu, Koji segera menghubungi Naruto di kuil klan Uzumaki. Ia mengabarkan semuanya kepada Eida agar diteruskan ke Naruto. Tak lama kemudian, Eida menghubungi Naruto melalui alat komunikasi yang terhubung ke lokasi tempat Jura berada. Naruto, kami baru dapat informasi dari Amado. Akar pohon cakra juga tumbuh di bawah desa Konoha, tapi belum diaktifkan oleh Jura. Naruto terkejut. Apa? Jadi selama ini dia menyembunyikan itu? Katanya keras. Ia menatap Jura dengan marah. Terima kasih atas informasinya, Eida. Setelah komunikasi berakhir, Naruto mendekati Jura dengan tatapan tajam. Itachi yang ada di sampingnya mencoba menahan. Naruto, tenangkan dirimu dulu. Tapi Naruto tak mendengarkan. Ia mencengkeram leher Jura dan berteriak, kenapa kau berbohong pada kami? Jura berusaha berbicara meski tercekik. Aku tidak berbohong. Jika kalian menyakitiku lagi, aku akan memusatkan seluruh energi pada penyerapan cakra di luar Konoha, dan mereka semua akan mati. Naruto menggertakkan giginya. Aku tidak peduli dengan ancamanmu. Sekarang jawab, untuk apa akar pohon cakra di bawah desa Konoha itu? Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Itachi, Tobirama, dan Orochimaru yang berada di sana saling menatap kaget. Mereka baru menyadari bahwa Konoha juga memiliki akar pohon cakra tersembunyi di bawah tanah. Jura pun terlihat terkejut, menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Jura akhirnya membuka mulut setelah lama terdiam. Dengan suara datar, ia berkata, aku akan jujur saja, karena kalian sudah mengetahui sebagian rahasiaku. Akan bodoh kalau aku masih menyembunyikannya. Konoha adalah desa dengan kekuatan yang besar. Banyak shinobi hebat dengan cakra luar biasa. Jadi,
Apakah kalian mengira aku tidak akan menanam akar pohon cakra di tempat seperti ini? Mustahil. Aku hanya menyimpannya sebagai cadangan, untuk berjaga-jaga bila suatu hari aku membutuhkan lebih banyak sumber energi. Ucapannya membuat semua orang di sana terdiam. Itachi memandang Jura dengan tajam, namun pikirannya bekerja cepat. Dalam hatinya, ia bergumam, jadi dari total 70% progres yang kulihat lewat Mangekiku, 30% berasal dari penyerapan cakra di luar Konoha. Tapi yang 40% ini, tidak mungkin hanya dari akar pohon di desa ini. Perbedaannya terlalu besar. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang disembunyikan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menghubungkan potongan pikirannya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan benda misterius di rumah Naruto? Setelah berpikir cukup lama, Itachi akhirnya berbicara dengan suara rendah namun tegas, dia sudah menyiapkan ini sejak lama. Kita harus waspada. Aku tidak bisa melihat lebih dalam kerinnegannya, ada bagian yang tertutup rapat dan belum bisa kuakses. Sementara itu, Jura mulai gelisah. Ia berkata dengan nada kesal, aku sudah melakukan apa yang kalian minta. Sekarang lepaskan aku. Aku tidak punya alasan untuk bertahan di sini lebih lama. Naruto menatapnya dengan dingin. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Orang-orang di luar Konoha masih dalam bahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu bebas sebelum mereka diselamatkan. Jura mencoba melawan, tapi Naruto sudah mengaktifkan Sage modenya. Aura alam mengalir dari tubuhnya, lalu cakra itu menjalar ke lengannya dan menuju ke tangan Jura. Perlahan, kulit lengan Jura mulai berubah menjadi batu. Ia panik dan berteriak, apa yang kau lakukan padaku? Aku bisa merasakan energi asing masuk ke tubuhku. Naruto menjawab dengan nada tenang namun menekan, aku hanya ingin memastikan kau bicara jujur. Kalau tidak, aku akan ubah seluruh tubuhmu menjadi batu. Dari dalam pikirannya, suara Kurama terdengar. Naruto, kau benar-benar masih memakai cara lama itu? Kau pikir trik seperti itu akan berhasil untuk makhluk seperti Jura? Jangan bodoh. Apa kau lupa apa yang diancamkan sebelumnya? Naruto menahan napas, mencoba mengabaikan suara itu. Diam, Kurama. Aku tahu apa yang kulakukan. Tapi Kurama tidak berhenti. Jangan meremehkannya. Kalau dia benar-benar nekat, dia bisa menghancurkan seluruh manusia di luar Konoha dalam sekejap. Naruto terdiam sesaat, tapi tatapannya tidak goyah. Sementara itu, di desa Konoha, Boruto masih berdiri dekat bangunan tempat Himawari berlatih bersama Kurama. Ia berbicara kepada Momoshiki yang suaranya terdengar dari dalam pikirannya. Momoshiki berkata, lupakan dulu masalah Jura. Sekarang yang paling penting, apakah kau sudah menemukan Amado? Sasuke tidak akan bertahan lama. Boruto tersentak. Benar juga, aku hampir lupa. Ia segera mengaktifkan sensoriknya, lalu mendeteksi posisi Amado. Setelah menemukannya, ia langsung melompat dan terbang menuju lokasi itu. Di dimensi Shibai, Momoshiki masih berusaha menahan luka Sasuke yang parah. Ia berbicara pelan, seolah menenangkan dirinya sendiri. Boruto, semoga kau benar-benar serius kali ini. Kalau tidak, nyawa gurumu akan sia-sia. Sasuke, yang tubuhnya semakin lemah, berusaha membuka mata dan berkata dengan suara hampir tak terdengar, Momoshiki, tolong sampaikan pada Boruto, jangan menyerah. Dunia ini masih punya harapan. Ramalan tentang bocah bermata biru, itu nyata. Salah satu dari mereka, entah Boruto atau Himawari, akan jadi penyelamat dunia. Setelah kata-kata itu keluar, napas Sasuke melemah, dan tubuhnya terkulai di pangkuan Momoshiki. Semua yang hadir, Nagato, Indra, dan Asura, hanya bisa dia melihatnya, tak mampu berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Boruto tiba bersama Amado dan Kawaki. Mereka muncul tepat di hadapan Momoshiki dan Kaguya. Melihat wajah mereka yang murung, Boruto langsung tahu sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia melangkah cepat dan memandangi tubuh Sasuke yang tak bergerak. Tidak, kau bercanda, kan? Katanya dengan suara bergetar. Amado menatap pemandangan itu dengan ekspresi kaget. Ini, tidak mungkin. Aku datang terlambat, gumamnya. Momoshiki menatap Amado lalu berkata, masih ada satu cara. Kita bisa memutar waktu, membatalkan kematiannya. Namun Amado langsung menggeleng keras. Tidak. Aku tidak punya cukup cakra.
Semua sudah kukorbankan untuk rencana lain yang bahkan gagal. Kalau aku mencoba lagi, tubuhku tidak akan bertahan. Momoshiki menatapnya tajam. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya. Tapi risikonya jelas. Aku dan Boruto akan mati bersama saat waktu terbalik. Suasana menjadi hening. Tak ada yang berani bicara. Lalu, Kaguya menatap mereka dengan tenang dan berkata, mungkin inilah waktuku untuk menebus dosa. Momoshiki menatapnya heran. Apa maksudmu? Kau ingin mengorbankan dirimu? Kaguya mengangguk perlahan. Ya. Aku ingin menebus kesalahan masa laluku. Dulu aku menjebak manusia dalam pohon suci. Sekarang, biarlah hidupku menjadi penebusan bagi mereka. Boruto hanya bisa menunduk. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang mereka ambil akan membawa konsekuensi besar. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat, berbisik lirih, kalau begini caranya, harga yang harus dibayar untuk kehidupan seseorang terlalu tinggi. Di sekelilingnya, udara terasa berat, seakan dunia ikut menyadari besarnya keputusan yang akan diambil di tempat itu. Lalu adegan berpindah saat serangan tak terlihat datang dari segala arah, jumlahnya begitu banyak. Hanya Boruto yang bisa melihat serangan itu. Dengan terpaksa, Boruto harus melindungi semua orang agar tidak ada yang terluka. Serangan terus menghantam Boruto, Madara, Kawaki, dan Obito tanpa henti. Boruto memberi arahan pada mereka, karena hanya dia yang bisa melihat serangan itu. Tiba-tiba, sebuah serangan besar berbentuk aliran cakra dengan elemen Raiton melesat ke arah Madara. Paman Madara, cepat ke samping, di sebelah kananmu, teriak Boruto. Madara segera melompat ke belakang untuk menghindar, namun tiba-tiba serangan lain muncul dari atas. Raiton menghantam tubuh Madara hingga ia jatuh ke tanah. Boruto ingin menolong Madara, tapi serangan lain datang mengarah pada Obito dan Kawaki. Karena serangan itu tak terlihat, mereka hanya bisa bertahan pasrah. Boruto mendengus kesal. Tidak ada cara lain, katanya sambil menciptakan Bunshin untuk melindungi semuanya. Namun, 4 serangan lain datang secara tiba-tiba. 2 serangan menghantam Obito dan Madara. Boruto segera menangkap keduanya dengan kedua tangannya sambil terbang menjauh. Masalah baru muncul ketika Kawaki terkena serangan langsung. Luka di tubuhnya cukup parah. Mendadak portal dimensi terbuka, Shibai keluar dan menarik Kawaki masuk ke dalam portal. Kawaki dipisahkan ke dimensi lain. Dewa Otsutsuki ikut muncul dari portal itu. Ia tertawa kecil lalu berkata, akhirnya, Kawaki berhasil kami pisahkan dari Boruto. Sekarang, kita bisa fokus menyingkirkan Boruto tanpa gangguan. Boruto menghentikan langkahnya. Ia menatap ke belakang dengan marah. Kalian berani memindahkan Kawaki ke dimensi lain? Toneri, yang juga berada di sana, tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya terkunci oleh serangan sebelumnya. Dewa Otsutsuki menoleh ke arah Toneri, tertawa, lalu menyerangnya. Tangannya menembus dada Toneri, mengeluarkan duri, dan melukai tubuhnya parah. Boruto berteriak, berhenti. Jangan sentuh dia. Boruto langsung menyerang menggunakan Ashukura Sengan. Shibai segera membuat dinding pasir yang besar untuk menahan serangan itu. Saudara Toneri berusaha melawan dengan mengendalikan banyak meteor yang ada di sekitar bulan, menghantamkan semuanya ke arah Dewa Otsutsuki. Namun, tubuh Dewa Otsutsuki mengeluarkan duri yang dapat menghentikan meteor. Madara akhirnya mengeluarkan jurus Sajin Arashi untuk memisahkan Shibai dan Dewa Otsutsuki. Tapi Dewa Otsutsuki mengaktifkan dojutsu miliknya, menghentikan waktu seketika. Dalam keadaan waktu berhenti, ia menusukkan Tomogoroshi no Haikotsu ke dada saudara Toneri. Tubuh Toneri berubah menjadi abu. Boruto, yang masih bisa bergerak walau waktu berhenti, berusaha menolong, tapi sudah terlambat. Waktu kembali normal. Boruto menggigit bibirnya. Tidak, kau sudah mati. Dewa Otsutsuki menatap Shibai. Kawaki sudah kita pisahkan. Saudara Toneri sudah kita lenyapkan. Jalankan rencanamu, Shibai. Jangan sampai gagal. Shibai mengangguk, membuka portal dimensi, dan membawa Madara serta Obito ke desa Konoha, meninggalkan Boruto seorang diri di bulan. Boruto berdiri, menatap Dewa Otsutsuki. Jadi, ini tujuan kalian. Memisahkan aku dari semuanya, ya? Kalian ingin aku sendirian. Boruto menciptakan 1000 Bunshin untuk menyerang Dewa Otsutsuki.
Mereka menyerang bertubi-tubi dengan Rasengan, Raiton, dan Futon. Boruto yang asli menghampiri tubuh saudara Toneri yang sekarat. "Maafkan aku tidak bisa menyelamatkanmu tepat waktu," kata Boruto. Saudara Toneri tersenyum lemah. "Jangan salahkan dirimu. Ini sudah takdirku. Maaf jika aku tidak banyak membantu di pertarungan ini. Tapi aku masih bisa memberi bantuan terakhir. Ambil 2 mata Tenseigan ini. Gunakan sesukamu, entah untuk Himawari, Toneri, atau bahkan dirimu sendiri. Tolong sampaikan maafku pada Toneri di bumi." Ia mencabut Tenseigan dan menyerahkannya pada Boruto. Boruto menyimpannya di dalam wadah dan menaruhnya di balik jubah. Boruto berdiri. Matanya menatap tajam ke arah Dewa Otsutsuki. "Kali ini, aku tidak akan memaafkan kalian," ucapnya dengan suara dingin. Tubuh saudara Toneri berubah menjadi debu. Boruto berlari ke arah Dewa Otsutsuki, membantu 1000 bunshin yang sedang bertarung. Namun Dewa Otsutsuki mengaktifkan Rinnegan dan menarik seluruh bunshin dengan gravitasi. Tomogoroshi no Haikotsu keluar dari tanah, menghancurkan semuanya. Boruto berdiri sendiri, jubah hitamnya berkibar. Ia menatap musuhnya dengan mata jogannya yang aktif. Boruto melepas ikat kepala shinobi dan menjatuhkannya ke tanah. Ia mengambil ikat kepala lain milik Sasuke, lalu memakainya. "Ini dari guru Sasuke," katanya pelan. "Kau tahu berapa banyak orang yang sudah aku korbankan untuk bisa mengalahkanmu? Kawaki, semua orang kali ini aku akan bertarung tanpa menahan diri. Kita selesaikan di sini. 1 lawan 1. Dewa Otsutsuki tersenyum tipis. "Bagus. Ini membuatku bersemangat." Boruto mengepalkan tangan. "Aku tidak peduli seberapa kuat kau sekarang. Kau tidak akan keluar hidup-hidup dari sini." Boruto terus mendesak Dewa Otsutsuki. Kemarahannya semakin besar setiap kali ia teringat bahwa Kawaki dan semua orang yang ia sayangi telah dilenyapkan. Boruto mengepalkan tangan, matanya memancarkan amarah. Namun, Dewa Otsutsuki bergerak cepat. Ia menghantam Boruto tepat di pinggang, membuat Boruto berteriak kesakitan. Boruto meringis, menahan rasa sakit. Dewa Otsutsuki tidak berhenti di situ. Ia menciptakan elemen listrik di tangannya dan menyambarkannya ke arah Boruto. Petir itu menghantam tubuh Boruto, membuat tubuhnya bergetar. Dewa Otsutsuki berkata dengan suara tenang, "Ternyata benar. Rasa cinta dan ikatan membuat seseorang menjadi lebih kuat. Maka tidak salah jika aku memisahkan Kawaki dan orang-orang terdekatmu. Dengan begitu kau akan marah, dan dari amarah itu kekuatanmu akan muncul. Kau memang menarik untuk dilihat, Boruto." Boruto yang sedang disambar listrik menggertakkan giginya. "Jangan berpikir kau bisa menang hanya karena memisahkan kami." Ia segera menggunakan Kanashibari no Jutsu untuk menjebak Dewa Otsutsuki dalam ilusi. Sesaat, Dewa Otsutsuki tampak berhenti bergerak. Boruto berkata pelan, "Kena kau." Namun, ilusi itu segera hancur. Dewa Otsutsuki membuka matanya lebar dan berkata dingin, "Genjutsu seperti itu tidak mempan padaku. Jangan buang waktamu." 5 jari Dewa Otsutsuki memanjang seperti cambuk dan menembus tubuh Boruto. Boruto terkejut karena tubuh Dewa Otsutsuki bisa memanjang seperti karet. Dari tangannya, racun mengalir masuk ke tubuh Boruto. Boruto jatuh berlutut, tubuhnya bergetar. Separuh tubuhnya mulai membusuk akibat racun. "Sial, aku harus menghentikan ini." Ia menaruh tangannya di dada dan berteriak, "Fujiya Hoin." Segera racun itu dinetralkan, dan tubuh Boruto mulai pulih kembali. Ia mengangkat kepalanya, lalu menyemburkan Katon Housenka Jutsu ke arah Dewa Otsutsuki. Dewa Otsutsuki hanya tersenyum, kemudian meniupkan api balasan. Api itu jauh lebih besar daripada milik Boruto dan membuat Boruto terkurung di dalamnya. Jubah hitam Boruto terbakar di beberapa bagian. Boruto mencoba bertahan, tetapi api kedua datang, lebih besar dari sebelumnya. Boruto segera menyerapnya dengan karma. Namun, saat ia sibuk menyerap api itu, Bunshin Dewa Otsutsuki muncul di belakangnya. Bunshin itu mengeluarkan Tomogoroshi no Haikotsu. Boruto langsung berteriak, "Doton Shinju!" Dari tanah, dinding-dinding berbentuk Rasamon muncul berlapis-lapis, menahan serangan itu. Boruto mundur ke samping, napasnya terengah. Dia kuat sekali. Aku sudah mengeluarkan banyak teknik, tapi tidak ada yang benar-benar melukainya.
Dewa Otsutsuki berjalan mendekat sambil tersenyum. Aku suka melihat teknik-teknikmu. Kau punya banyak sekali jurus. Terus tunjukkan padaku. Tunjukkan semua yang kau miliki. Boruto mengepalkan tangannya. Emosinya semakin memuncak. Kau benar-benar membuatku muak. Aku tidak akan berhenti sampai kau kalah. Boruto berdiri dan mencoba berkomunikasi dengan Momoshiki di alam bawah sadarnya. Ia berencana meminta bantuan, atau setidaknya membuat strategi bersama. Namun, Dewa Otsutsuki menyadarinya. Ia segera bergerak cepat, meletakkan telapak tangannya di dada Boruto. Segel aneh muncul dan menyebar ke seluruh tubuh Boruto. Tidak. Boruto terkejut. Dewa Otsutsuki berkata, sekarang Momoshiki tidak akan bisa mengganggu lagi. Sama seperti Kurama dulu yang disegel di tubuh Naruto, aku menguncinya agar ia tidak bisa campur tangan. Boruto menggertakkan giginya. Kau pikir itu bisa menghentikanku? Ia memegang tangan Dewa Otsutsuki, lalu menghilang dari pandangan. Boruto menggunakan kekuatan jogannya dan berpindah ke dimensi tak terlihat. Dewa Otsutsuki menyipitkan mata. Menghilang? Kau ingin bermain-main denganku, Uzumaki Boruto? Ia mengaktifkan mode transparan yang membuat tubuhnya tak bisa disentuh. Serangan cahaya berbentuk jinton raksasa muncul dari langit, berputar seperti pusaran. Boruto memperbesarnya dan menjatuhkannya pada Dewa Otsutsuki. Namun, kekuatan transparansi Dewa Otsutsuki tiba-tiba gagal berfungsi. Serangan itu mengenainya dan menciptakan ledakan besar. Boruto muncul kembali, lalu berlari cepat mendekat dengan Raigatana di tangannya. Dewa Otsutsuki menendang serangan jinton itu dan menahan Raigatana hanya dengan satu jari. Kemudian ia mengepalkan tangan dan menghantam udara. Serangan itu memunculkan badai besar dari petir dan angin, sampai hempasannya terasa hingga bumi. Di bumi, Orochimaru yang sedang menuju Amegakure terhempas ke belakang. Apa ini? Hashirama muncul dan menggunakan pelindung Doton untuk menahan badai itu. Anginnya besar sekali. Siapa yang menyebabkan ini? Orochimaru hanya menatap langit. Sepertinya Boruto sedang bertarung habis-habisan di atas sana. Pertarungan kembali ke bulan. Pukulan Dewa Otsutsuki membuat bulan retak lebih parah. Awan hitam menutupi bumi. Boruto berdiri dengan tubuh diselimuti cahaya kuning pekat. Simbol besar jogannya muncul di dadanya. Dewa Otsutsuki menatapnya. Cakra apa itu? Kenapa kau selalu punya kekuatan baru? Boruto tidak menjawab. Ia memanjangkan cakra itu dan mencengkeram tubuh Dewa Otsutsuki, menyerap cakranya dengan cepat. Dewa Otsutsuki balas menyerap cakra Boruto. Baiklah. Kita lihat siapa yang lebih dulu kehabisan. Siapa yang kalah akan lenyap. Boruto sadar ia tidak akan menang jika terus bertahan seperti itu karena cadangan cakranya lebih sedikit. Ia membuka portal dimensi dan mencoba menarik Dewa Otsutsuki ke dimensi jogannya yang memiliki gravitasi sangat tinggi. Namun, Dewa Otsutsuki menghancurkan portal itu dengan dojutsu miliknya. Ia kembali mengaktifkan segel Momoshiki dan berkata, Kuchiyose Tomogoroshi no Haikotsu. Dari tubuh Boruto sendiri, kekuatan itu muncul dan hampir mengubahnya menjadi abu. Boruto jatuh ke tanah. Tubuhnya tidak bisa lagi beregenerasi. Separuh tubuhnya sudah terbakar habis. Tiba-tiba, waktu berhenti sepenuhnya. Semua benar-benar diam. Dari kegelapan, sosok muncul, leluhur Momoshiki. Ia menahan jiwa Boruto yang hampir lepas dari tubuhnya. Boruto membuka mata. Siapa kau? Ini di mana? Leluhur Momoshiki melayang di udara. Uzumaki Boruto, bisa kau rasakan kekuatanku dengan jogannya? Boruto terkejut melihat 3 rin syaringan di dahinya. Apa-apaan ini? Siapa sebenarnya kau? Aku belum pernah melihat dojutsu seperti itu. Leluhur Momoshiki menjawab, aku adalah leluhur Momoshiki. Tempat ini adalah alam bawah sadar yang aku ciptakan menggunakan cakra Momoshiki. Kau tidak perlu cemas. Tidak ada yang bisa masuk ke sini. Waktu sudah kuhentikan. Boruto berdiri perlahan. Jadi, aku sudah mati? Karena aku tidak merasakan tubuhku sama sekali. Leluhur Momoshiki mengangguk. Ya. Yang kau lihat sekarang hanyalah jiwamu. Tapi tenang, aku bisa menghidupkanmu kembali.
Hanya aku yang bisa mengatasi efek Tomogoroshi no Haikotsu. Boruto tidak berkata apa-apa. Ia langsung menyerang sosok yang disebut leluhur Momoshiki dengan Gudodama. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gudodama itu hancur menjadi butiran debu hanya dengan sekali tatapan dari sosok itu. Boruto terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Gudodamaku hancur hanya dengan tatapan. Aku belum pernah melihat orang yang bisa menghancurkannya tanpa bergerak sedikit pun." Leluhur Momoshiki menatap Boruto dengan tenang. "Mengapa kau menyerangku? Apakah kau menganggapku ancaman bagi para shinobi?" Boruto menghela napas, lalu menjawab, "Katakan dulu, bagaimana kau tahu namaku?" "Aku masih belum bisa percaya pada Otsutsuki. Mereka sudah banyak membuatku kehilangan orang yang aku sayangi. Jadi aku harus waspada, bahkan padamu." Leluhur Momoshiki tersenyum tipis. "Kau sudah terkenal di kalangan para dewa Otsutsuki. Itu karena jogannya. Dojutsumu sangat langka, Boruto. Bisa dibilang kau membawa keberuntungan atau takdir yang istimewa karena memilikinya. Tapi karena itu juga, para Otsutsuki akan terus mengejarmu. Joganmu hanya satu-satunya di dunia ini." Boruto mengepalkan tangannya. "Aku tidak mau berdebat. Sembuhkan aku. Aku masih ingin bertarung. Aku tidak ingin mati di sini." Leluhur Momoshiki mengangkat tongkatnya, kemudian menghentakkannya ke tanah. Dalam sekejap tubuh Boruto mulai pulih. Luka-luka yang tadi hampir membuatnya mati hilang sepenuhnya. "Mulai sekarang, jangan bertarung secara sembrono," kata leluhur Momoshiki dengan suara yang terdengar seperti nasihat. "Kau memang kuat, Boruto. Tapi caramu bertarung belum matang. Tetaplah hidup sampai saatnya tiba. Aku akan datang ke bumi setelah semua urusanku selesai di markas pusat Otsutsuki. Sebenarnya aku ingin berbicara lebih banyak, tapi waktuku tidak banyak. Aku juga tidak bisa memberimu kekuatanku saat ini. Tujuanku hanya satu, membuatmu tetap hidup. Segel Momoshiki di tubuhmu juga belum bisa aku lepaskan karena itu membutuhkan tubuhku yang asli. Sampai jumpa, Uzumaki Boruto. Tunggu aku di bumi." Setelah berkata demikian, leluhur Momoshiki menghilang. Waktu kembali bergerak normal. Boruto membuka mata, merasakan tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Boruto berdiri perlahan, menatap Dewa Otsutsuki yang terlihat kebingungan. "Ini aneh," kata Dewa Otsutsuki pelan. "Baru 1 detik lalu kau mati. Bagaimana kau bisa hidup lagi secepat ini?" Ia mulai menyadari bahwa kekuatan yang memulihkan Boruto jauh melebihi kemampuannya. Boruto menghela napas. "Sekarang aku mengerti kenapa para Otsutsuki mengincar buah cakra. Itu satu-satunya cara mereka bisa mencapai kekuatan setara dengan dia." Sementara itu, di Konoha, pertarungan Ishiki dengan Conan dan para shinobi lain semakin sengit. "Nanada, apakah kau belum bisa membantu kami?" tanya Sarada dengan napas terengah. Naruto menjawab, "Tunggu sebentar. Aku sedang memantau Boruto di bulan." Sarada mengangguk dan kembali maju. Ia menyerang Ishiki dengan Chidori, namun serangannya dikecilkan menggunakan Sukuna Hikona. Conan lalu mengeluarkan jutsu kertasnya dan membungkus tubuh Ishiki dengan presisi. Namun, Ishiki kembali mengecilkan semua kertas itu hingga lenyap. Conan menarik napas dalam-dalam. Kemampuan ini, sederhana tapi berbahaya. Semua serangan kita bisa dikecilkan begitu saja. Naruto dan Sasuke masih berada di markas bersama Eida, memantau pertempuran Boruto. Sasuke berkata, "Apa aku tidak salah lihat, Eida? Boruto mati. Bagaimana bisa itu terjadi?" Eida mengangguk pelan. "Berdasarkan yang kulihat, seharusnya Boruto mustahil hidup lagi. Tapi tiba-tiba ia bangkit dan tubuhnya pulih." Naruto termenung. Tomogoroshi Haikotsu seharusnya tidak bisa disembuhkan jika sudah mengenai seseorang. Sasuke menatap Naruto. "Kalau kemungkinan Boruto menang tipis, biarkan aku yang pergi ke bulan. Kau tetap di sini." Naruto menolak. "Tidak. Aku saja yang pergi. Kau harus berjaga di sini." Sasuke menggeleng. "Naruto, kau punya cakra yang jauh lebih banyak dariku. Kau harus ada di sini untuk menyembuhkan Sarada dan yang lainnya jika mereka terluka. Aku tidak punya biju. Jadi aku yang pergi." Tanpa menunggu persetujuan, Sasuke membuka portal dimensi dan melompat masuk. Tak lama kemudian,
Ia tiba di bulan. Boruto langsung menatapnya. Guru Sasuke, kenapa kau datang? Aku merasakan cakra MU. Ini bukan Bunshin. Sasuke mendekat. Aku datang karena mendengar kabar kau mati dari Eida. Boruto terdiam sebentar. Apakah kedatanganmu tidak mengubah takdir? Sasuke menjawab tegas, takdir bisa diubah dengan usaha. Yang penting kau tidak mati. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kau bisa hidup kembali? Boruto menghela napas. Sulit untuk dijelaskan. Aku akan ceritakan nanti, Guru Sasuke. Dewa Otsutsuki menatap Sasuke dengan sinis. Uchiha Sasuke. Jadi Eida memang mengawasi kita sejak awal. Sasuke berjalan mendekat, lalu memberikan sebuah gulungan kepada Boruto. Ini yang kuambil dari Amegakure. Misiku sudah selesai. Boruto menatapnya bingung. Gulungan apa ini? Aku tidak paham. Sasuke menjelaskan, kau ingat 3 tahun lalu saat aku melatihmu? Saat itu aku berkata jika kau bisa menguasai semua yang kupelajari, kau akan menjadi tak terkalahkan. Gulungan ini berisi data semua jutsu dari 5 desa. Dengan jogannya, kau bisa menirukan semuanya. Boruto membuka gulungan itu dan mulai mencoba beberapa jutsu. Ia mengaktifkan jogannya dan berkata, petir Kirin. Seketika langit bergetar dan Kirin turun mengikuti kendali Boruto. Benar, aku bisa menggunakan Kirin sekarang. Boruto tersenyum tipis. Namun, sebelum ia mencoba lebih jauh, Dewa Otsutsuki menendang Sasuke. Sasuke mundur, lalu berkata, Ame no Tejikara. Boruto segera menirukan jutsu lain. Mokuton. Kayu raksasa keluar dari tanah, mendesak Dewa Otsutsuki. Namun, ia menebasnya dengan perisai cakra. Sasuke menarik Otsutsuki dengan rantai cakra, lalu menciptakan Kagut Suci. Serangan itu ditahan dengan elemen tanah. Sasuke mundur bersama Boruto. Kita perlu strategi. Sudah sejauh mana kau mempelajari gulungan itu? Boruto menjawab, masih banyak yang harus kupahami. Jogan harus menyesuaikan dengan semua jutsu ini. Sasuke mengaktifkan Susanoo setengahnya. Kalau begitu, fokuslah mempelajari gulungan itu. Biarkan aku menghadapi Dewa Otsutsuki untuk sementara. Susanoo Sasuke membentuk 2 pedang besar. Dewa Otsutsuki menciptakan biju udama, namun Sasuke berhasil menahannya dengan Susanoo.